Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Melanggar hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Apa? Enggak. Gitu loh, Dan. Ya? Kelihatannya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini ya dengan bentuk lain ya, saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin. Kita akan gebukin kamu. Nah, Pada waktu dia debat urusannya HTI dulu kan dengan Dhani. Sekarang ini ada nih orang yang merongrong kewibawaan negara, yang mengganggu kedaulatan bangsa kita. Kenapa nggak diturunkan pasukan-pasukan mereka yang selama ini teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI harga mati. Ini NKRI udah tergadai-gadai gitu loh. Iya, ini susah kalau udah bicara ulama. Gimana sebetulnya ulama? Kita nggak masuk ke wilayah itulah ya. Ulama. Nah, nih Bang. Saya kemarin sempat diskusi dengan Bang Saidi, Bang, kalau ada ini biar saya aja yang maju. Karena mereka itu kan membawa narasi hukum sekali seolah-olah narasi agama. Misalkan konsep tabayun. Lah kalau Bang Saidi itu yang lain yang ngadepi kan nggak bisa masuk ke situ. Kalau dulu begitu saya bilang, lah tabayun nggak seperti yang disampaikan Rofi'i. Masa tabayun kita harus melapor ke PIK, kemudian tanya, PIK, kamu bener nggak melakukan perampasan tanah? Kamu bener nggak ini tanah-tanah ini benar-benar diuruk? Ya kan nggak perlu. Tabayun itu kepada korban. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Maksudnya kalau kita ada kabar, ada kali diuruk, sungai diuruk, ada tanah dirampas, kita harus tabayun kepada orang keluarga. Benar nggak gitu ya? Benar nggak? Nah, ketika sudah diakui, iya, dan kita sendiri datang ke kali itu, namanya kali Kalimalang. Sungai Kalimalang itu lebarnya 20 meter, yang ditimbun sudah 3 kilometer. Waduh. Nah, sudah gitu masa kita perlu tabayun lagi ke aguan? Nah, ke sana nanti kita cari cuan ini, bahaya buat kita. Dikira kita itu tukang peras nanti. Yang paling penting itu memang gini, jangan kita mengulangi lagi proses reklamasi Jakarta. Nah, reklamasi Jakarta itu ada daerah-daerah yang sudah terreklamasi. Yang sudah daerah seperti itu. Yang itu yang mungkin yang dianggap nanti diselundupkan itu. Ya kan? Diselundupkan itu karena dari sekian ratus hektar ya, sekian ratus hektar itu kan yang dibatalkan hanya beberapa sertifikat. Terus yang lainnya bagaimana seperti itu? Karena itu kan jelas prosesnya melanggar prosedural. Pertama melanggar prosedural. Nah, karena dia melanggar prosedural pasti melawan hukum. Dia pelanggar prosedural itu, ya kan? Atau melawan hukum dulu dia. Dia melawan hukum pasti melanggar prosedural. Karena melanggar prosedural belum tentu melawan hukum seperti itu. Nah, oleh karena itu memang yang harus kita wanti-wanti itu menurut saya jangan sampai nanti adalah memang sengaja nanti dilepas sebagian, tapi sebagian tetap tidak dilepas seperti itu. Adalah mereka kompensasi. Nah, ini kan bermula memang, ini tepat betul itu bermula ini semuanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dan itu tindakan yang dilakukan Jokowi ini sudah dikonfirmasi langsung sesungguhnya oleh Agung Sedayu atau Aguan di majalah Tempo. Dia menyatakan bahwa kami membantu Pak Presiden jangan sampai kehilangan muka dalam rangka membangun IKN. Karena IKN ternyata investornya zong kan, nggak ada sama sekali. Nah, nggak mungkin ya kan hanya membangun gratisan seperti itu. Maka kan harus dikasih kompensasi. Kompensasi itulah proyek PIK. Nah, PIK, proyek Indah Kapuk itu. Padahal mereka kan sudah menguasai PIK 1 itu kan luar biasa mereka menguasai. Dan mendaur keuntungannya juga. Dan isinya itu coba lihat. Siapa penghuni PIK 1 itu. Nah, kita bisa bayangkan penghuni PIK 2 itu. Dan ini kan menyangkut masalah, tidak hanya menyangkut masalah-masalah yang masalah bersegi sosial, politik, tapi ini menyangkut yang lebih mendasar. Menyangkut kedaulatan kita. Menyangkut tanah air kita. Yang ini yang menurut saya banyak sekali orang yang tidak mengkaitkan. Nah, kalau dia sudah tahu hal itu tetap masih itu namanya pengkhianat sesungguhnya. Jadi siapa-siapa yang membela PIX 2 ini, kalau dia mengetahui bahwa substansi dari PIX 2 ini, baik PIX 2 yang dikualifikasi PSN maupun tidak, sebenarnya dia bisa dikategorikan pengkhianat bangsa gitu loh. Karena itu akan muncul. Dan ini kan bukan rahasia umum lagi. Cina itu kan penduduknya berapa miliar orang gitu. Begitu banyak. Dan tidak semua dataran Cina itu bisa dihuni. Maka dia membutuhkan koloni. Koloni yang paling bagus itu ya di Indonesia. Koloni mau dia buat koloni, dia kan udah coba juga buat koloni di Afrika. Ya kan jauh jaraknya.
Di Indonesia kan lebih dekat dan gampang mereka untuk menyembunyikan. Ya kan? Di Afrika kan Cina dengan orang Arab, orang Afrika kan jelas Beda jauh ya. beda jauh. Kalau di sini kan masih Masih ada agak mirip-mirip ya. Jangan-jangan orang Palembang seperti itu atau orang Lampung seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itulah Pak Eri. Yang itu yang menurut saya kejahatan itu luar biasa terhadap pengkhianatan terhadap bangsa. Makanya kalau misalnya Jokowi mau ke IKN itu dalam rangka kompensasinya kan itu kan. Nah itulah membuat saya Pak Prabowo marah besar seperti itu. Ternyata gitu ya. Kan? Nah cuman sayangnya kemarahannya Pak Prabowo, diksi dan narasinya kemarahan Pak Prabowo ini dilakukan pembangkangan oleh yang namanya aparatur yang ada di bawahnya. Makanya kemarahan besar lagi Pak Prabowo kemarin di NU. Marah besar dia. Ini ternyata saya sudah menyatakan, saya sudah perintahkan tetap nggak jalan, saya akan ambil tindakan tegas kalau yang tidak sejalan dengan saya. Nah ini kan harusnya dibaca. Ya kan, dibaca sedemikian oleh menteri dan jajaran di bawahnya itu nih presiden lagi marah atau mereka terlalu pede. Maaf nih Pak Prabowo ini omon-omon, kita masih ada yang namanya ada Pak Jokowi joker ya, kita masih masih aman ada, lah ya. aman gitu loh. Masih ada jokernya Pak Jokowi seperti itu. Nah jadi ini betul. Maka kunci ini dulu tahun 80-an, ingat nggak kita? Waktu masih ada SD-SB. Iya, si Nuku Sulaiman ya. masuk penjara. Gara-gara mengedarkan waktu kita demonstrasi nolak, dia demonstrasi juga buat pamflet. Yang dulu tuh SD-SB dia buat. Soeharto dalam segala bencana ya kan. Ya itu. Nah, ini Jokowi apa nih? Jokowi ini luar biasa loh. Cuma sayang ini masih ada orang yang membela Buta loh. Saya bingung juga. Itu ada juga. Apa namanya? Ada anggota DPR lah sekarang, kita nggak mau sebut lah namanya. Dia kan dia memuji-muji Jokowi. Apa yang bisa dipuji? Minimalkan hutangnya juga luar biasa. Ya kan, kerusakan kita di mana-mana juga luar biasa. Harusnya memang masuk penjara Jokowi. Betul. Harusnya. Nah ini kan laporan ini kan gugatan perdata. Ada baiknya juga kelompok-kelompoknya Pak Adi Nahusin dan kawan-kawan yang lainnya ini segera menggeruduk juga. Pidanakan? Iya pidanakan ke KPK dan sebagainya seperti ini. Gimana? Pidanakan? Menarik. Itu. Begini, kenapa kami dulu latarnya ngambil perdata? Perdata itu nggak bisa diintervensi oleh aparat penegak hukum. Mau nggak mau perkara harus jalan. Mau nggak mau ya mereka harus menghadapi. Kalau pidana sepanjang Kapolrinya belum ganti, nggak akan jadi itu barang. Makanya salah satu evaluasi kami, termasuk kemarin kami mengalami kejadian itu, ini titik krusialnya itu memang Kapolri harus ganti. Kenapa? Sampai hari ini loh, ini sudah 3 pekan. Kok belum ada satupun tersangka di kasus pagar laut dan sertifikat? Katanya kemarin udah ya? Belum, baru disebut, update, sudah memeriksa, baru meningkatkan rencana dari penyelidikan mau ke penyidikan. Tapi belum ada satupun tersangka. Tapi peristiwanya belum dikategorikan ke penyidikan, belum ya? Belum. Oke. Padahal kan sudah lama. Pak Eri, kalau penyelidikan itu baru menemukan bagaimana menemukan ada atau tidak peristiwa pidananya. Betul. Kalau dia udah penyidikan sudah ada peristiwa pidananya. Tinggal mencari aktor dan pelakunya. Saya dengar-dengar kemarin mungkin saya salah. Ada pengumuman dari Mabes itu sudah ada gini udah naik itu kan. Sudah dipanggil. Ternyata kan belum ada kan. Ternyata kan ada lagi berlipat-lipat nih. Kasusnya multidimensi juga. Ada pemalsuan girik dan lain sebagainya. Dan yang punya kewenangan melakukan pemalsuan bukan rakyat biasa. Pasti aparatur ini. Nggak mungkin rakyat biasa ya? Nggak mungkin. Pasti aparatur seperti itu loh. Jadi banyak banget yang terlibat. Nah, kembali lagi kepada gugatan ini kan nanti berseri nih. Nggak apa-apa. Saya kira nggak apa juga ada sebagian lagi masyarakat kita dorong juga untuk melaporkan. Ke KPK, ke polisian nggak apa-apa. Apa ditanggapi atau tidak ditanggapi nggak ada masalah. Yang penting kan kita lapor juga. Sebenarnya udah jalan sih kalau ke Mabes Polri itu kawan-kawan di LBH Muhammadiyah, Bang Gufron dan kawan-kawan kan melaporkan. Dan sebenarnya mereka sudah sounding nama-nama yang terlibat pagar laut. Saya juga berulang kali ada Engcun atau Kujali, ada Ali pelaku lapangan ya. Iya udah. Ada Mandor Mehmet. Ada kemudian apa namanya? Ini Mandor Mehmet ini pribumi di sana atau dia pribumi, Bang. Pribumi. Tapi kalau Engcun ini kan Cina Beteng lah, Cina Peranakan, si Engcun itu namanya Gojali. Dan memang nama-nama kalau Ali Hanafia itu Palembang, Cina Palembang. Oh sama Agua. Iya, sama-sama Agua. Ini yang namanya Ali Hanafi ini kalau di lapangan itu udah monster perampas tanah, udah terkenal sekali.
Jadi kalau orang di sana itu udah tahu yang mager siapa, yang tahu, cuman kenapa kebenaran material ini kok tidak segera diformilkan oleh aparat yang berwenang gitu loh. Jadi maksudnya Adi Nauzin ini sesungguhnya aparat kepolisian itu udah tahu juga. Apa ini masih karena masih ada bentengnya tadi. Masih mungkin dia masih nganggap bahwa Jokowi ini masih jadi presiden kali kayak gitu. Saya juga khawatir yang mau diumumkan oleh Barreskrim itu adalah pihak-pihak yang lain. Waduh. Ya sekedar untuk menjadi pertanggung jawab publik seolah-olah sudah ada yang ditersangkakan. Kira-kira siapa itu? Nah, kalau kita lihat kan dia masuknya di 263, 266. 263 itu pemalsuan, 266 itu mau dimasukkan keterangan palsu pada akta otentik. Dia akan masuk tentang sertifikatnya, belum ke pagarnya. Padahal kan masalah pertama kan pagarnya. Baru sertifikat, ini keloncat. Dugaan saya ngeloncatnya ini untuk menghindarkan nama-nama yang sudah santer ini agar tidak diproses. Dia masuk, bisa jadi nanti yang jadi korban ya kepala desa. Dugaan saya yang pertama Kohot nih. Si Arsin ini jadi tombal ini Bang. Ya, karena dia udah muncul kan. Dia terlalu pasang badar juga gitu loh. Karena dia banyak mendapat manfaat juga. Iya juga gitu, dapat Rubicon. Siapa lagi selain? Terus pasti dari orang BPN. BPN Tangerang lah ini. Ya. Terus termasuk dari kantor surveyor berlisensi, kantor jasa surveyor berlisensi. Karena kan ketika mau membuat sertifikat kan harus disurvei. Ini kan pasti palsu keterangannya. Ya, masa itu daratan? Padahal faktanya udah laut begitu. Dan dia berbohongnya berkali-kali juga. Terutama kepala desa itu Kohot itu. Ini katanya dulu adalah daratan, cuman ke abrasi. Dan dibantah langsung melalui peta satelit. Peta ya, satelit langsung menyatakan itu ya. Tapi menariknya kalau misalnya apa namanya? Jadi kembali lagi gini, kita yang tanya sama Adi Nauzinuddin. Kan Senin besok, Senin depan mediasi. Ya. Mediasi. Tanggal 10. Tanggal 10 mediasi itu dan prinsipal kan diwajibkan hadir. Nah, tengangnya andai kan nggak hadir kan pasti diundur lagi nih oleh hakim mediator. Itu penggugat ini mau berapa kali? Kalau melalui peraturan Prema kan hakim memberi waktu 1 bulan, tapi bisa menambah waktu kalau ada indikasi akan mengarah pada damai. Tapi kalau nggak ada indikasi ya 1 bulan selesai berarti dianggap gagal. Gitu. Pertanyaan saya gini, kan kita kan punya harus sikap ya. Nanti ternyata dia tidak mau hadir-hadir. Iya itu dia. Kita menolak bermediasi kalau nggak hadir. Dia mau hadir-hadir, berarti mediasi itu kan tidak pernah terjadi. Tidak terjadi. Kan artinya pengadilan harus memanggil kembali untuk memanggilkan mediasi gitu. Dugaan saya mereka nggak hadir. Tapi kalau mereka nggak hadir, kita nggak mau bermediasi dengan pihak yang tidak punya otoritas. Karena memang ya. Yang menarik kalau misalnya nggak mau panggil paksa kan, itu yang menariknya gitu. Nah ini yang memang sedang kita pelajari lebih lanjut, apakah hakim mau mengambil sebenarnya harusnya seperti itu, ada upaya paksa. Walaupun kasus ini kasus perdata. Harusnya ada upaya paksa dalam rangka untuk menghargai, menghormati sistem peradilan kita. Betul. Ya, oke. Tapi sebenarnya saya rasa nggak ada alasan loh kalau Aguan nggak datang itu. Karena di majalah Tempo, Jokowi dan Aguan yang lainnya lah. Kan semua prinsipal ada. Karena di majalah Tempo kan dia selalu bernarasi, kalau ada masalah silakan bawa ke hukum. Saya kan nggak mungkin menghadapi masyarakat banyak. Nah hari ini kita bawa ke hukum. Nah kalau dia nggak mau datang ke pengadilan, berarti dia yang nggak menghargai hukum. Aguan yang nggak menghargai hukum. Dia yang minta kita bawa ke hukum, begitu kita Antoni Salim juga kan? Ya semua. Ya mudah-mudahan kita tunggu hari Senin tanggal 10. Kan ini kan keuntungan mereka ini luar biasa. Iya. Mereka udah kaya raya ya kan di Republik ini. Dan kaya raya Republik ini mulai kalau kan dari bapaknya. Antoni kan dari bapak, dan bukan karena kerja keras kok mereka itu. Bukan karena fasilitas ya. Karena kedekatan mereka dengan kekuasaan kayak gitu loh. Betul. Mereka itu dekat kekuasaan dan akhirnya menguasai kan sumber daya alam kita. Klubnya Salim ini kan tidak hanya menguasai Indonesia, hampir menguasai dunia juga seperti di Asia Tenggara terutama. Dunia udah dia punya di Amerika Latin dia punya perkebunan macam-macam dan sebagainya. Air dia kuasai semuanya. Ini luar biasa, dia menguasai bisnis, mereka itu menguasai hidup. Bisnis ke depan itu kan satu masalah food, kedua masalah air. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Fauzin, Pak Ketum. Pemirsa sekalian, kita tadi sudah dengar menarik sekali tadi uraian, penjelasan dan informasi yang banyak dari Mas Fauzin. Kira-kira mau gugat apa lagi nih kira-kira? Nah itu, kita mau nunggu nih kira-kira terkait dengan ini apa lagi yang digugat gitu kan. Walaupun istilahnya kita berharap sekali yang ini dulu nih, istilahnya Jokowi, Aguan, Antoni Salim hadir di mediasi gitu. Walaupun kita jadi begini ya. Sebenarnya kita itu tidak punya pretensi ingin menggugat banyak orang dan banyak pihak.
Sepanjang negara hadir menyelesaikan apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab negara. Iya, iya. Sebenarnya kan masalah ini kalau negara hadir, fungsi negara berjalan nggak perlu ada gugatan, diselesaikan. Tapi karena negara tidak hadir, maka kami mengajukan gugatan dengan harapan ketika gugatan ini sudah masuk ke peradilan, banyak atensi masyarakat, negara hadir. Misalnya, salah satu tuntutan kami kan menghentikan proyek. Sebenarnya kan tidak lewat gugatan, negara hadir selesai dengan cara apa? Pak Presiden mengumumkan, semua dievaluasi, tapi spesifik termasuk PSN PIK 2, jangan hanya akan sampai hari ini belum. Menghentikan semua proyeknya, kemudian mengaudit, memediasi, negara loh yang memediasi. Karena sebelumnya saya ditawari Bang, suruh ketemu aguan, suruh ketemu pengacara untuk menyelesaikan kalau memang ada korban. Saya bilang, bukan kalau memang ada. Cuman hari ini saya tidak mau bermediasi dengan korporasi, karena saya punya negara. Yang harus memediasi, yang menyelesaikan adalah negara saya, bukan korporasi. Kalau yang menyelesaikan korporasi, pasti substansinya kepentingan korporasi. Saya ingin negara yang menyelesaikan, hadir, memediasi masalah ini, dan menuntaskan persoalan. Kenapa? Kalau negara ada kontrol. Nah kalau nanti cuma korporasi, sebagian ada yang dapat, kemudian yang dapat itu ada kepentingannya sudah selesai, nggak berjuang. Ini memecah belah malahan. Betul. Kalau negara yang hadir. Substansinya kayak gini sebenarnya. Tidak hanya sebenarnya hadir itu, negara harus segera mengambil kebijakan-kebijakan. Iya. Kenapa tidak mencontoh, tidak hanya di sini sih. Pola pembangunan ini yang dirubah. Kita ini pola pembangunan kita udah merusak. Jadi ada seolah-olah pola ownership. Padahal seharusnya mereka itu, sifat mereka itu, karakteristik mereka itu adalah pembangun, developer saja. Ownership-nya tetap pada negara, itu yang hadir. Maka dibentuklah yang namanya badan-badan yang namanya badan pengelola atau otorita. Dulu kan zamannya Pak Ali kan ada otorita fluid. Bukan Ateng Wijaya itu pemiliknya. Ateng Wijaya membangun sebagai developer. Tapi ownership semuanya itu ada negara yang hadir. Maka dia berdiri HPL dan sebagainya tetap. Di Batam kan itu kan ada pengelola otorita Batam. Nah, tapi mereka sekarang ini mau merambah menjadi seolah-olah menjadi ownership. Nah, karena ownership itulah mereka meraup keuntungan yang luar biasa. Betul. Ini kan pola yang betul-betul rakus. Dia tidak hanya untuk mengambil keuntungan dalam rangka pembangunan, tapi seolah-olah dia memiliki tanah. Padahal ini kan bumi dan tanah ini kan milik rakyat Indonesia, bukan miliknya korporasi. Seperti itu. Nah ini yang sejak rusaknya ini sejak zamannya Jokowi ini betul-betul merusak betul. Makanya kita berharap mediasi nggak datang terus dijemput paksa gitu kan harusnya kan jatuh. Sebenarnya kami harapkan bukan di perdata, Jokowi itu harus dituntut secara pidana. Cuman menunggu kekuasaan berpihak ke sana. Karena yang punya kewenangan kan negara, bukan kita. Kita kan cuma ngomong. Ya kalau kita nangkap nanti dianggap main hakim sendiri gitu. Enggak, kalau mediasi nggak ada. Seharusnya ini ya kan ada, saya nggak mau menyebut ormas. Nggak mau menyebut ormas karena ketua ormasnya lagi di jalan-jalan di luar negeri ya. Kan selama ini teriak saya Pancasila, ya kan, saya NKRI, ya kan, apa itu? Menjaga kan? Iya, menjaga. Termasuk ARA pada waktu dia debat urusannya HTI dulu kan dengan Dani. Sekarang ini ada nih orang yang merongrong kewibawaan negara, yang mengganggu kedaulatan bangsa kita. Kenapa nggak diturunkan pasukan-pasukan mereka yang selama ini teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI harga mati. Ini NKRI udah tergadai-gadai gitu loh. Udah dicaplok ini, hampir dicaplok ya, udah dibuat negara dalam negara. Ya bayangkan aja ada suatu kawasan, kita kan ada namanya undang-undang bahasa. Tidak boleh ada aksara-aksara yang tidak menggunakan aksara-aksara Indonesia. Itu ke undang-undang ya, zaman saya. Sekarang kan lihat simbol bahasa, nggak ada istilah pembangunan eksklusif daerah tertentu. Contohnya adalah Vietnam Town, Afrika Town, atau Amerika nggak ada, atau Cina Town nggak ada. Tapi lihat fix itu. Naga yang simbolnya ada. Naga, aksaranya aksara Cina. Emang negara Cina ini sekali itu. Ya, bahkan katanya ada pelayan-pelayannya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Artinya siapa mereka? Itulah menurut saya yang harus, kalau mau mereka yang selama ini sweeping itu, nah karena sweeping deh. Sekarang ini buktikan bahwa betul-betul mereka cinta tanah air. Oke.
Terima kasih Pak Ketum, terima kasih Mas Fauzin. Sama-sama. Nah, saya kira kita sudah cukup dan menarik sekali tadi yang dibahas, yang diuraikan oleh Pak Ketum dan juga Mas Fauzin ya soal kasus ini PIK dan juga pagar laut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.